yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya khairullah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehadiran Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan tauhid iman Islam insyaallah ma'rifatullah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita mengikut setia beliau sampai akhirul hayat. Ketahuilah bahasanya di bahtera kehidupan dunia ini
dakwahnya laksanakan di tengah lautan samudra yang tiada bertepi. Kadang angin topan beserta badai yang mendatangkan ombak-ombak yang hiruk pikuk membajang istilahnya yang ada di tengah lautan itu. Maka apabila manusia itu tanpa nakoda yang pasti tidak akan sampai selamat pada tujuannya dalam berlayar. Maka oleh karena itu kita ini belajar ilmu tasawuf, tauhid, ma'rifat. Tujuan kita, terminal terakhir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal kita daripada Allah dan harus berakhir kepada Allah. Nah, untuk berakhir kepada Allah itu tidak cukup dengan semua amalia ibadah wajib dan sunnah. Maka oleh karena itu artinya kita beribadah wajib dan sunnah itu, baik ibadah yang berhubungan langsung pribadi kita kepada Allah, atau hubungan ibadah yang kepada makhluk-makhluk Allah, perlu dengan dasar ilmu dan keyakinan. Yang pertama, ilmu yang harus tahu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa agama dikatakan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam perjalanan atau sampai tujuan mengenal Allah itu bukan berarti tidak ada gelombang-gelombang lautan ataupun badai dan lain sebagainya. Semakin manusia itu mengenal Allah, semakin mahabbahnya kepada Allah, maka Allah tunjukkan kasih sayangnya, didatangkan semua badai dan topan dan lain sebagainya. Sebagai tolak ukur tauhid iman Islam ma'rifat kepada Allah. Tatkala semua badai itu datang dan lain sebagainya, masihkah kita musahadah, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita kembali selain daripada Allah? Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, artinya orang yang diberikan Allah jalan, atau dengan kata lain dibukakan hijab mengenal Allah, bukan berarti tidak punya masalah di alam kehidupan dunia ini. Dan namun tatkala semua qadar-qadar itu datang bagi orang yang sempurna tauhid iman ma'rifatnya kepada Allah, maka dia tidak lagi memandang semua qadar-qadar itu, karena dia telah terpandang kepada Allah, zat yang laisa kamitslihi, yang maha suci, yang menjadikan semua qadar dan qadar itu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bersungguh-sungguhlah kita mengintrospeksi diri kita ini, baik yang dikatakan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Karena terkadang-kadang kita baik hubungan ibadah kita kepada Allah secara wajib dan sunnah, namun terkadang-kadang rusak hubungan kita kepada manusia. Hal yang demikian adalah istilah bahasa. Pada hakikat makrifatnya, manusia, makhluk lainnya pun tidak dapat nyata tanpa dengan azali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau semua makhluk dijadikan oleh Allah dengan lantaran Nur Muhammad istilahnya, artinya tatkala kita tidak berhubungan baik kepada makhluk-makhluk Allah, apapun itu makhluknya, artinya kita telah rusak hubungan baik kita, keimanan, tauhid, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami teringat pernah terbaca pesan Kanjeng Sayyidi yang nyentri dari zaman dulu sampai sekarang, yang banyak namun. Ada yang namanya Lemah Habang, ada yang memberikan nama Ismail Jabarti, ada yang namanya Syekh Abdul Jalil, ada namanya Syekh Jabaranta, ada namanya Syekh Yasin, ada Lanang Sejati, yang paling nyentrik Syekh Sidi Dinar, yang paling dikenal. Padahal satu orang. Kami teringat kutipan dalam sejarah kami baca beliau sebelum meninggalkan alam fana ini kembali ke Hadratullah.
Beliau berpesan kepada para ikhwannya, santrinya atau jemaahnya pada kita sini. Apa pesan beliau? Kalau ingin mencapai keselamatan di dunia wal akhirah, yang pertama jangan ingkari sunatullah wa sunatun nabi. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, jangan menyakiti makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini. Makhluk disebut-sebutkan golongan, artinya termasuk manusia. Maka kalau kita mengutip dalam sejarah sirat beliau, artinya tidak ada kata beliau itu tidak ibadah kepada Allah. Tidak ada istilah kata beliau itu orang yang sesat, tetapi orang yang tidak paham dengan apa yang beliau katakan, maka orang yang beranggapan lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu kembali ke diri masing-masing. Karena kalau mengutip pesan beliau dalam sirat beliau, perjalanannya itu pesan terakhir sebelum beliau mangkat. Rasaku, ya kalau kita ini ibadahnya belum seujung rambut para wali, belum seujung rambut. Jangankan ibadah, cara makannya saja, cara makannya saja, apalagi ibadah. Maka oleh karena itu belajar tasawuf ini tauhid, kita jangan mudah merasa selesai atau merasa sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah. Barang siapa merasa dirinya sempurna marifatnya di hadapan Allah, maka sesungguhnya di sisi Allah dia tidak mencapai kesempurnaan. Barang siapa betul-betul meyakini dirinya tidak ada di hadapan Allah dan tidak memiliki apa-apa, maka manusia itu dianggap sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan iman ini. Maka jemaah sekalian, sungguh-sungguhlah. Apa ini tidak lama lagi kita ini akan menyambut istilahnya bulan Ramadan. Banyak alasan Ramadan ini, makroni, kesiangan, gara-gara sahur dengan ikan asin. Nah, hati-hati. Orang belajar tauhid ma'rifat, apalagi kita di majelis ini, yang menjadi sorotan pandangan-pandangan mata makhluk-makhluk Allah. Maka berkenai baik jemaah sekalian, kami singkat saja mukadimahnya, tidak membuka masalah sifat 7. Itu merubah pelotek kita balik pada kitab. Ini kitab Darul Nafis. Jangan sampai sudah jauh perjalanan namun terjatuh dalam lembah kesesatan. Itu benar, ini mukadimah awal ya. Istilahnya istilahkan saja bedah rumah dulu. Rumah yang kecil ini dibedah dulu. Jangan sampai simpang siur dalam keyakinan dan perbuatan. Baik, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu fi bayani asya allati tabata li salim wa tamannuhu minal wusul ila Allah Ta'ala. Jadi artinya bermula ini satu muqaddimah, itu menceritakan awal daripada kitab pada menerangkan atau menyatakan segala perkara Bagawi itu pekerjaan yang membatalkan dia orang yang sahih dan menegakkan akan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang salih dulu. Yang dulu. Apa arti salih? Salih itu artinya dalam thariqah tauhid yang sudah ingin tahu memperbaiki dirinya dan ingin tahu kepada Allah. Itu sudah baik. Nah, yang membimbing dia, yang tidak menghambat dia
sampai untuk terbukanya dengan Allah itu sangat banyak. Yang mana yang menghambatnya? Pertama yang disebutkan dengan dua bahasa saja, maksiat itu baik maksiat pada batin ataupun maksiat pada zahir. Itu kupas bedah dulu. Secara umum sudah jelas, baik pun ulama tasawuf, sufi atau syariat, maksiat batin itu artinya penyakit hati dalam bahasa lain, seperti syirik billah, menduakan Allah dan keyakinan selain daripada Allah, sombong, ujub, ria, takabur dan lain sebagainya. Itu maksiat batin. Termasuk iri, dengki, hasud, dendam, pengumpat, pencela, termasuk maksiat. Artinya maksiat batin itu hati yang terdinding, yang senantiasa berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau batin itu sudah diserangi oleh najis dan maksiat, mau tidak mau manusia ini akan menjadi maksiat zahir. Secara hukum ibadah maksiat zahir sudah kita paham mungkin. Segan mengerjakan ibadah atau tidak mau ibadah dan senang mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpulnya tidak mau mengerjakan yang diperintahkan dan sering suka melaksanakan yang dilarang. Itu maksiat zahir. Katanya praktek pada zahir. Dan adapun cara kerjaan maksiatnya itu tergantung cara masing-masing. Cara masing-masing. Kita sudah tahu jujur maksiat, dapat dilarang maksiat. Ini hanya saya tidak masalah. Maksudnya tidak masalah. Kalau dia ibadah dalam maksiat jadi supaya sama salik itu sampai disukai, jangan dikatakan awalin ma'rifatullah ala agama Allah, berarti diawali dengan kesungguhan ibadah itu, baik wajib dan sunnah, paling dirukunkan, baik tentang sholat, puasa dan lain sebagainya, itu perbuatan sebagainya. Kemudian batin yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melembutkan hati ini, jangan sampai diperbudak oleh segala maksiat batin seperti menyekutukan Allah dan lain sebagainya tadi. Artinya selaras antara zahir batin. Baru dengan kesungguhan itulah barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tabir jalan hijab, sehingga mengenal yang dikatakan Allah bukan kita yang bukan bentuk rupa, amat nyata dan dekat kepada kita. Dan Nabi Muhammad itu bolak-balik ke Gua Hiro dan gitu, berpikir bertafakkur kepada belum ada yang namanya ini rukun-rukunnya kan? Itu daripada Allah. Batin senantiasa rindu kepada Allah, ingin tahu kepada Allah. Dan dia berusaha yang mana Allah yang bertuhankan. Maka dengan demikian Allah berikan jalan sisi dengan peran Jibril, istilahnya